IHSG naik 0,2% ke level 7.636. Sepanjang sesi, tercatat 331 saham menguat, 291 saham melemah, dan 194 saham stagnan. Aktivitas perdagangan tergolong ramai dengan nilai transaksi sebesar 8,2 triliun rupiah. Pemirsa, masih di IDX dengan Sosong Closing, dan selanjutnya kita akan coba melihat atau mendengarkan juga dan menyimak terkait juga dengan topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, di mana terdorong optimisme investor, indeks harga saham gabungan menguat hingga awal perdagangan sesi kedua Jumat hari ini di 17 April 2026 dengan saham-saham big cap menjadi pendorong utama. Sementara itu untuk pekan depan, Maybank Sekuritas menyebutkan katalis utama datang dari perundingan lanjutan antara Amerika Serikat dan Iran serta rencana pertemuan OJK dengan MSCI terkait perkembangan reformasi pasar modal. Indeks harga saham gabungan melaju di zona hijau pada perdagangan sesi pertama Jumat 17 April 2026 meskipun bursa regional bergerak melemah. IHSG naik 0,2% ke level 7.636. Sepanjang sesi, tercatat 331 saham menguat, 291 saham melemah, dan 194 saham stagnan. Aktivitas perdagangan tergolong ramai dengan nilai transaksi sebesar 8,2 triliun rupiah. Penguatan IHSG ditopang oleh mayoritas sektor di mana sebanyak 8 indeks sektoral berada di zona hijau. Hingga awal perdagangan sesi 2, sejumlah saham big caps tercatat menjadi pendorong IHSG. Di antaranya saham Brand naik 2,77%, saham TPIA naik 2,4%, saham BBRI menguat 0,59%, saham AMMN naik 1,34%, saham ASII naik 3,23%, dan saham BRPT menguat 1,32%. Pada hari ini di sisi eksternal sentimen global cenderung negatif, di mana indeks saham Asia Pasifik di luar Jepang turun sekitar 0,8% seiring aksi ambil untung investor setelah rally kuat sepanjang April. Di Jepang, indeks Nikkei juga melemah sekitar 1% setelah mencetak rekor tertinggi pada perdagangan sebelumnya. Secara keseluruhan, mayoritas pasar saham global telah kembali ke level sebelum konflik pecah pada akhir Februari, mencerminkan optimisme investor terhadap prospek meredanya ketegangan geopolitik. Sementara itu, Maybank Sekuritas menyebut jelang akhir pekan market berisiko menghadapi tekanan jual setelah rally berlangsung sepanjang pekan ini. Sedangkan untuk pekan depan, katalis utama datang dari rencana pertemuan otoritas jasa keuangan dengan MSCI terkait perkembangan reformasi pasar modal. Di sisi lain, risiko jangka pendek masih berasal dari ketidakpastian konflik Amerika Serikat-Iran menjelang berakhirnya gencatan senjata 22 April, sementara peluang negosiasi perdamaian dan dibukanya kembali Selat Hormuz dapat menjaga sentimen tetap positif. Berbagai sumber IDX Channel. Keinformasi emiten pemirsa, di mana PT United Tractor Tbk atau UNTR akan kembali mengoperasikan kembali tambang emas Martabe maksud kami di Mei 2026. Di mana kepastian tersebut disampaikan manajemen perseroan selepas mengantongi izin resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia. Presiden Direktur PT United Tractors Tbk Iwan Hadiantoro mengatakan tambang emas Martabe yang berada di Tapanuli Selatan Sumatera Utara yang dikelola oleh PT Agincourt Resources akan kembali beroperasi dalam waktu dekat setelah mendapatkan kembali izin operasional dari Kementerian Lingkungan Hidup. Perseroan menambahkan setelah izin keluar tidak langsung mengoperasikan tambang emas Martabe karena aktif menyiapkan segala hal untuk operasional tambang tersebut. Jika proses persiapan tuntas, perseroan akan mengoperasikan kembali tambang emas Martabe di pertengahan Mei 2026 dengan target produksi emas sekitar 60.000 troy ounce di 2026. Ketika sudah beroperasi kembali, perseroan akan meningkatkan aspek keselamatan kerja dan lingkungan hidup di area tambang emas Martabe. Sebelumnya, Agincourt Resources menjadi salah satu dari 28 perusahaan yang izin operasionalnya dicabut sementara Kementerian Lingkungan Hidup sebagai imbas dari bencana di Sumatera di akhir November 2025. Namun, jelang akhir Maret 2026, izin operasional tambang emas Martabe kembali diberikan kepada Agincourt Resources. Akibat operasional yang terhenti, kinerja segmen emas perseroan turun drastis pada awal 2026. Dalam laporan bulanan perusahaan, volume penjualan emas perseroan hanya 2.000 troy ounce di Januari-Februari 2026 atau jauh turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di 38.000 troy ounce. Selain Agincourt Resources, aktivitas produksi dan penjualan emas perseroan juga dilakukan melalui PT Sumbawa Juta Raya.
berbagai sumber IDX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini, pemirsa, UNTR ikut menjadi salah satu penopang indeks harga saham gabungan sehingga koreksi tidak terjadi terlalu dalam dan pertahanan di zona hijau masih mampu dipertahankan oleh indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini. Dan informasi lainnya adalah UNTR juga memastikan akan bagikan dividen jumbo di tengah raihan kinerja di 2025. Langsung saja pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan teknikal UNTR di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi dibuka flat di level 31.475, kemudian langsung melesat mengalami penguatan signifikan beberapa menit pasca pembukaan ke Rp32.050 per sahamnya. Kemudian penguatan terpangkas ke 32.000 pada pukul 10 mengalami penguatan terbatas kembali di 31.900 dan dibuka stagnan di pembukaan sesi kedua. Saat ini saham UNTR diperdagangkan di level 31.750, penguatannya kembali terbatas di 0,87%. Kita akan coba lihat pergerakan saham UNTR dalam beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan grafis selanjutnya di layar televisi Anda pemirsa. Dari sisi intraday, hari ini juga merupakan level tertinggi dalam beberapa perdagangan terakhir, baik secara 6 bulan, year to date, dalam 1 tahun ataupun dalam beberapa tahun terakhir pemirsa. Karena di September masih diperdagangkan di level 24.475, Oktober, November, Desember mengalami penguatan signifikan ke level 27 ribuan. Namun di tahun 2006, akhir Januari dan awal Februari, saham UNTR ini mengalami tekanan yang cukup dalam di 24 ribuan. Maret, April hari ini mengalami rebound yang cukup signifikan. Ini sudah berada di atas level 32.000 secara intraday hari ini, sementara untuk posisi saat ini di 31.750. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi PER-nya ada di kisaran 8.03 kali, PSR-nya di 0.91 kali, BV-nya di 1.22 kali, sementara BCFR-nya di 4.38 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.